Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Simarianti dengan NIM 2209282 dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi yang diampu oleh Ibu Dr. Yani Ahdiani, MSI. Mengarah ke sana karena memang itu yang dilaporkan hanya KDRT. Alami kekerasan dalam rumah tangga. KDRT, seorang wanita warga Jorong Tanjung, Ampalo Nagari, Limokoto, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sidoarjo, melaporkan polisi. Kapolsek Koto 7 AKP Almi Nasri mengungkapkan bahwa ibu rumah tangga tersebut berinisial F, 44 tahun, melaporkan tindakan kekerasan sang suami dia, 44 tahun. Setelah cuplikan yang barusan aku tayangin, pasti kalian gak asing dengan apa itu kekerasan dalam rumah tangga. Di sini mungkin ada yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri kekerasan rumah tangga itu seperti apa, atau ada yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga juga. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut pembahasan kita kali ini, aku mau jelasin kekerasan dalam rumah tangga itu apa sih? Nah, kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita sebut KDRT merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang individu kepada anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam rumah tangga yang sama. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, ataupun ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang mempengaruhi jutaan individu di seluruh dunia. Definisi KDRT bisa mencangkup tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan fisik atau bisa terjadi pemukulan, tendangan, gigitan, atau penggunaan senjata. Yang kedua, kekerasan psikologis, contohnya seperti ancaman, intimidasi, penghinaan, atau pengendalian dan memanipulasi emosional. Yang ketiga, kekerasan seksual, contohnya seperti pemerkosaan, pemaksaan hubungan sosial, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual. Yang keempat, ada kekerasan ekonomi, contohnya kontrol terhadap uang atau pembatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Menurut data dari Kemen PPA, hingga Oktober 2022 sudah ada kurang lebih 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia. Sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti, ternyata bukan hanya perempuan saja yang bisa mendapat kekerasan dalam rumah tangga. KDRT juga bisa menimpa laki-laki. Sejauh ini sudah sebanyak 2.948 laki-laki telah menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Nah, setelah kita tahu apa itu kekerasan dalam rumah tangga, apa sih sekarang yang melatar belakangi kekerasan dalam rumah tangga itu? Latar belakang kekerasan dalam rumah tangga adalah kompleks dan melibatkan berbagai faktor: sosial, budaya, ekonomi, dan individu. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi latar belakang kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini adalah norma sosial yang mengutamakan dominasi laki-laki atas perempuan atau kontrol atas perempuan, dan kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan kekuasaan menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, faktor budaya dan norma. Beberapa budaya memiliki norma sosial yang mendorong atau membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, anggapan bahwa suami memiliki hak untuk mengendalikan pasangan atau keyakinan bahwa kekerasan adalah cara untuk memperbaiki masalah dalam rumah tangga. Norma budaya yang mendukung kekerasan ini dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih diterima atau tidak dilaporkan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan ketegangan dan rasa stres dalam rumah tangga, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan. Dan yang terakhir, ada
Pengaruh lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, kita tinggal di daerah yang dengan tingkat kejahatannya itu tinggi, atau paparan terhadap kekerasan di lingkungan sekitar dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga tersebutnya juga. Isolasi sosial atau kurangan dukungan sosial dapat membuat korban sulit untuk melaporkan atau keluar dari situasi kekerasan. Ternyata, kekerasan dalam rumah tangga juga mempunyai konsep secara sosiologis loh teman-teman. Apa sih konsep secara sosiologisnya tersebut itu? Secara konseptual, KDRT sejajar dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, termasuk kekerasan politik. Gur mendefinisikan kekerasan politik sebagai berikut. Definisi di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan politik memiliki cakupan yang sangat luas dan mencakup semua peristiwa yang unsur utamanya adalah kekerasan politik. Penggunaan kekerasan atau intimidasi oleh pelaku atau peserta atau kelompok penentang otoritas negara. Nah, lebih jauh lagi, Galtung mendefinisikan kekerasan dalam arti yang lebih luas secara umum, yaitu semua hambatan yang dapat dihindari untuk pemenuhan diri, yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan orang mencegah pemenuhan diri atau potensinya itu tersendiri. Konsep kekerasan Galtung mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau pribadi dan kekerasan impulsif atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok pelaku terhadap pihak lain yang bisa disebut kekerasan sebagai perbuatan. Sedangkan kekerasan struktural terjadi bisa begitu saja. Seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan kekerasan dalam struktur atau yang bisa kita sebut built-in dan kekerasan sebagai struktur, atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau sebagai fasilitator. Kekerasan dalam rumah tangga bisa diartikan daripada pelaku, yaitu suami atau istri dan anggota keluarga lainnya yang dapat dengan sewenang-wenang menggunakan kekuasaan atau wewenangnya tanpa batasan, yang bisa kita sebut abuse of power, mengancam keamanan dan hak setiap orang, dan atau anggota lainnya, misalnya penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dimungkinkan karena situasi ekonomi yang berlaku, di mana dominasi pihak lain begitu kuat karena beberapa faktor, sebagaimana dijelaskan. Nah, setelah kita membahas masalah kekerasan dalam rumah tangga secara konsep sosiologis, apa sih sekarang hubungan sosiologis dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga? Dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif sosiologis yang relevan. Sosiologi adalah studi tentang hubungan sosial, struktur sosial, dan dinamika kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, sosiologi membantu memahami faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap masalah tersebut, serta dampaknya pada individu dan masyarakat. Nah, apa sih ada struktur sosial dalam kekerasan dalam rumah tangga itu? Nah, ternyata struktur sosial itu memainkan peran penting dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan gender, ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan, dan norma sosial yang mendukung kekerasan dan mempengaruhi terjadinya KDRT itu. Dalam perspektif sosiologi, faktor-faktor struktural ini perlu dipahami untuk menganalisis dampak psikis individu yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, selain struktur sosial, ada kelompok dan interaksi sosialnya juga. Kekerasan dalam rumah tangga melibatkan hubungan antara individu dalam keluarga atau rumah tangga. Studi sosiologi tentang kelompok dan interaksi sosial membantu memahami dinamika hubungan tersebut, termasuk faktor-faktor seperti dominasi, kontrol, dan kekuasaan yang dapat berkontribusi pada kekerasan. Dalam konteks ini, dampak psikis individu terkait dengan peran dan posisi mereka dalam hubungan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif sosiologi. Kekerasan dalam rumah tangga juga mempunyai teori mekanisme menurut ahli Pierre Bourdieu. Untuk lebih lanjut memahami mekanisme kekerasan pada teori simbolik
Pierre Bourdieu, terlebih dahulu kita perlu membahas mengenai perkakas teori simbolik yang akan mendukung secara lebih mendasar tentang cara kerja kekerasan simbolik. Yang perlu dibahas lebih lanjut adalah gagasan Bourdieu tentang habitus, modal, dan ranah. Pertama ada habitus. Habitus juga dapat dirumuskan sebagai sistem disposisi skema, persepsi, pikiran, atau tindakan yang diperoleh dan akan bertahan lama. Habitus juga bisa disebut gaya hidup, nilai-nilai, watak, atau harapan kelompok sosial tertentu. Yang kedua ada modal atau yang bisa kita sebut kapital. Kedudukan seseorang dalam suatu ranah atau ranah sosial sangatlah penting. Itu tergantung pada komposisi dan jumlah kepemilikan modal. Yang ketiga ada ranah. Arena atau ranah perebutan kekuasaan adalah ruang lingkupnya hubungan kekuasaan antara berbagai jenis modal. Entitas dengan jenis modal tertentu akan mendominasi di wilayah tertentu. Dominasi aktor dalam bidang atau bidang sosial tertentu tergantung pada jenis modal yang diperlukan untuk beroperasi di bidang itu. Setiap arena memiliki aturan permainannya masing-masing, sehingga aktor yang memasuki lingkungan harus menguasai peraturan lingkungan atau akan dikeluarkan dari lingkungan. Selain habitus, arena atau lapangan juga menjadi konsep penting dalam Bourdieu. Bourdieu melihat arena sebagai tempat perjuangan dan perjuangan sosial. Ranah perjuangan adalah semacam mikrokosmos yang berbeda dengan makrokosmos sosial. Konsep ini menangkap realitas sosial sebagai topologi atau ruang. Bidang sosial dipahami terdiri dari berbagai bidang yang saling berhubungan secara signifikan. Sekarang kita masuk kepada teori kekerasan simbolik menurut ahli Pierre Bourdieu. Nah, kekuasaan simbolik dapat mengendalikan simbol atau mengkonstruksi realitas melalui banyak simbol tersebut. Ketika individu menerima begitu saja, individu tidak akan menyadari pemaksaan yang ditanamkan melalui simbol tersebut. Maka, pada saat itu praktik kekuasaan simbolik bekerja. Bahasa, makna, dan sistem simbolik para pemilik kekuasaan ditanamkan dalam benak individu-individu lewat suatu mekanisme yang tersembunyi dalam kesadaran. Dengan kata lain, kekerasan simbolik adalah pengenaan sistem simbolisme dan makna terhadap suatu kelompok atau kelas dengan suatu cara yang mereka alami sebagai legitimate. Karena sudah mendapat legitimasi secara sosial, kekerasan simbolik yang mengambil bentuk paling halus ini tidak akan mendapat penolakan dari korbannya. Dalam kekerasan rumah tangga ini dampaknya dapat kepada psikis individunya tersendiri. Dampak psikis individu akibat masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan memiliki konsekuensi serius dalam kehidupan korban nih ternyata teman-teman. Kalian jangan kebingungan kalau misalkan kalian melihat korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan ada yang bertanya nih kayak, Kak, gimana sih kita menghadapi kekerasan dalam rumah tangga itu? Kita harus lapor kemana nih Kak gitu. Nah, di Indonesia tersendiri ada yang namanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang biasa kita sebut P2TP2A. Nah, pemerintah ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Pelaksanaan Undang-Undang PKDRT ini untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak yang direalisasikan pada tanggal 22 Oktober tahun 2009. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam keluarga adalah sebuah masalah serius yang memerlukan perhatian atau tindakan dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga yang terkait. Dalam perspektif sosiologi, kekerasan dalam keluarga merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur keluarga, norma sosial, ketidaksetaraan gender, perubahan sosial, tekanan ekonomi, dan ketidaktepatan komunikasi. Kekerasan dalam keluarga memiliki dampak yang serius bagi korban dan keluarganya, seperti trauma psikologi,
cedera fisik, gangguan emosional, dan rendahnya rasa percaya diri. Mungkin cukup sekian ya teman-teman yang bisa aku bahas. Terima kasih telah menonton video ini. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi dan berkomitmen untuk mengatasi kekerasan dalam keluarga. Bersama kita bisa membuat perubahan yang lebih positif. Saya Sylvie Srimadianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.